Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, materi kita pada pagi hari ini tidak materi yang dalam-dalam lah ya. Insya Allah hal-hal yang berkaitan seputar puasa saja, supaya puasa kita semakin baik. Insya Allah. Kita tidak tahu Ramadan tahun ini apakah Ramadan yang terakhir atau bukan, tapi yang pasti tidak ada garansi bahwa tahun depan kita masih ada ya. Nah, maka tekadkan, niatkan dari sekarang, mumpung belum masuk Ramadan, bahwa kita berniat untuk menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Tahun-tahun yang lalu boleh kita masih lalai dengan harinya, dengan malamnya. Tahun ini jangan disia-siakan ya, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, tidak ada keraguan bahwa Ramadan adalah salah satu di antara rukun agama kita, rukun Islam. Karena puasa ini dasarnya jelas, dasar kewajibannya adalah tadi sudah dibacakan ayatnya. Surat apa? Al-Baqarah ayat 183. Insya Allah ini ayat pasti sering kita dengar Ramadan besok nih. Bahkan ayat yang mungkin sudah sangat hafal ya, sangat familiar itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kemudian saya mungkin memulai dengan pertanyaan saja lah ya, karena kan Bapak Ibu senior insya Allah ilmunya sih sudah ada, jadi mungkin hanya tinggal mengulang saja ya. Ramadan itu kita diwajibkan berpuasa seperti halnya juga sholat. Ramadan, puasa Ramadan ini memiliki rukun seperti hanya sholat. Kalau rukun sholat Bapak Ibu paham kan ya? Rukun sholat ada berapa? Ada yang memasukkan tumakninah digabung, ada yang dipisah, itu aja bedanya ya. Oke. Yang pertanyaan saya berikutnya, kalau rukun puasa ada berapa? 3. Oke. Yang pertama apa? Ya, kedua menahan diri dari segala yang membatalkan. Dari sejak kapan mulainya? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Kapan waktunya nih? Malam hari ya. Dilakukan setiap malam, wajib niat. Bukan hanya puasa Ramadan saja, tetapi setiap puasa yang hukumnya wajib, maka wajib berniat di malam harinya. Coba Bapak Ibu sebutkan, selain Ramadan, puasa apa lagi yang hukumnya wajib? Bayar hutang atau disebut qadha, wajib. Maka kalau mau puasa qadha, wajib malam hari sudah niat. Kalau puasa sunnah kan siang-siang niatnya masih boleh kan? Jam 7 pagi baru sadar, oh ini Senin toh, saya mau puasa sah, dengan syarat dari subuh Bapak Ibu belum ngopi, belum makan roti, belum ada yang masuk ke perutnya, boleh. Tapi puasa yang wajib harus dari malam udah niat. Apalagi selain foto? Nazar.
Apalagi puasa kifarat, ya, kifarat sumpah atau kifarat denda. Ya. Baik. Jadi yang pertama niat. Waktunya niat adalah malam hari, tempatnya niat di hati. Maka niat tidak wajib dilafalkan. Niat cukup dihadirkan di hati. Walaupun di kita sudah menjadi tradisi, setiap selesai tarawih itu dibaca bareng-bareng ya. Nawaitu sauma qadin an adai fardi syahri ramadana hadihis lillahi ta'ala, sambil nyari sendal, sambil keriput sejadah. Kalau hatinya nggak hadir, itu belum niat berarti, karena tempatnya niat itu di hati. Jadi yang penting walaupun tidak melafazkan niat yang tadi, tapi di hatinya sudah ada niat, saya besok mau puasa Ramadan. Apa risikonya kalau lupa tidak niat? Puasanya tidak sah. Gimana caranya supaya tidak lupa? Boleh tidak puasanya niatnya untuk 1 bulan? Boleh. Mazhab Imam Malik membolehkan itu. Nah, maka di malam pertama Ramadan nanti Bapak Ibu, untuk menjaga, barangkali nanti ada 1 malam kita lupa, niatnya 2 kali. 1 niat untuk 1 bulan. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan tahun ini karena Allah. Baru kemudian niat untuk setiap hari. Sehingga seandainya kita lupa atau satu saat tidak tarawih karena satu sebab, lalu lupa, biasanya kalau nggak tarawih karena nggak dibaca bareng-bareng, nah sudah tercover dengan niat yang 1 bulan, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pertanyaan lagi berikutnya adalah, yang membatalkan puasa itu ada berapa? Semua yang membatalkan puasa ada 9. Pertama, apa itu kira-kira ya? Bukan hanya makan, Pak. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang badan. Nah, jadi bukan hanya mulut. 5 lubang badan itu mana saja? Ayo Bu. 1, mulut. 2, hidung. 3, telinga. 4, kubul. 5, dubur. Maka mata tidak terhitung. Sehingga pakai obat tetes mata pada dasarnya tidak membatalkan, tapi makruh. Karena itu biasanya suka berasa ya dalam. Baik, yang pertama apa tadi? Mulut. Kita rinci lagi. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ada yang hukumnya membatalkan, ada yang hukumnya makruh saja, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya sunnah. Satu yang membatalkan dulu kita bahas. Bagaimana memasukkan sesuatu ke mulut yang membatalkan? Adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan menelannya dengan sengaja dalam keadaan sadar bahwa ia sedang puasa. Jadi yang membatalkan itu bukan semata-mata memasukkan ke mulutnya, tapi menelannya. Gitu? Baik yang dimasukkan itu sesuatu yang biasa dimakan atau sesuatu yang tidak biasa dimakan. Ya, ibu lagi nonton TV, biasanya ada kacang atau kuaci, ini nggak ada.
Ya, di samping ada tisu, diambil, diemut-emut gitu. Lama-lama ditelan, itu batal kalau ditelan, ya. Dan tadi yang membatalkan itu kalau dia sengaja dan dalam keadaan sadar. Kalau lupa berarti tidak batal. Habis sepiring nasi, 1 gelas teh manis, tapi lupa. Tapi kayaknya sih nggak ada lupa sampai segitu ya. 1, 2 suap udah ingat biasanya. Atau tidak sengaja, ya, tidak sengaja. Gitu. Ibu bapak lagi ke pasar naik motor pagi-pagi ngantuk nguap, tiba-tiba buka mulut ada yang masuk, lalat masuk, ketelan, tidak batal. Oke, jadi ini yang pertama membatalkan. Kedua, makruh. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut yang dihukumi makruh adalah memasukkan sesuatu tanpa menelannya hanya untuk main-main saja, walaupun yang dimasukkan itu makanan. Permen dimasukkan ke mulut nanti dilepeh gitu. Ya cuma nggak ada kerjaan, ya nggak ada kerjaan. Baik, ini makruh ya, kalau hanya dimasukkan ke mulut tanpa menelan. Ketiga, mubah atau boleh. Apa Bu? Ini kerjaan ibu-ibu nih. Memasukkan sesuatu yang hukumnya boleh adalah mencicipi masakan. Tapi perlu dicatat Bu, yang namanya mencicipi itu cukup ambil setitik, tempel di ujung lidah. Yang penting sudah berasa asinnya, manisnya, pedesnya, bukan ngambil sesendok, apalagi semangkok. Itu bukan mencicipi. Jadi cukup di ujung lidah, dan itu pun tetap dibersihkan lagi, dibuang. Yang penting sudah berasa. Yang mana yang bagian dalam hidung? Batasannya adalah kalau kita menghirup air sampai ke dalam hidung, maka pada batas tertentu akan merasa tersengat, sakit. Nah itu di situ batasnya, di pangkal hidung ya. Nah maka hati-hati, tidak boleh memasukkan apapun ke bagian sampai ke bagian itu. Berarti kalau hanya membersihkan kotoran hidung, ya, yang kita kenal dengan, nah itu berarti boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu keenakan, ya. Kotorannya lengket terus sampai ditaruh. Vaksin. Nah, kalau apa namanya di swab ya. Kalau itu berarti sudah lewat, ya, lewat batas yang tadi. Boleh tanya Pak? Boleh. Kalau misalnya bulan puasa, kita Jumatan bayar. Kadang-kadang kalau kita mencium sesuatu dari itu, ya, itu sudah keluar. Nah kan coba digituin. Oke, siap. Jadi kalau ada cairan hidung keluar, bolehkah kita tarik ke dalam? Nih, karena misalnya alergi debu, ya, lewat di jalan tiba-tiba ada debu, terus bersin-bersin ada, maaf, ingusnya, boleh ditarik ke dalam? Hah? Boleh, asal belum mondar mandir ya. Iya, jadi sama seperti tadi air liur. Kalau masih di bagian dalam, ya, ditarik begitu sampai kita telan boleh. Tapi kalau sudah keluar, sebaiknya dibuang saja. Berarti ya siap bawa sapu tangan atau tisu ya. Gitu. Nah kalau lagi sholat gimana? Ya udah dilap aja pakai sorban. Kalau ibu-ibu pakai mukena dulu ya. Iya Bu, silakan.
kalau puasa itu motong kuku. Potong kuku nggak ada masalah, ya. Potong kuku nggak ada masalah. Masih tentang hidung. Kalau mencium aroma minyak angin misalnya, apakah boleh? Boleh. Karena tidak ada yang dimasukkan, hanya aromanya saja. Ya sama seperti parfum saja, kan, berarti boleh, tidak apa-apa. Atau minyak anginnya kita oles di sini biasanya kalau yang murah, tidak apa-apa, boleh. Nah, yang kedua itu. Kemudian telinga. Batas yang disebut bagian luar telinga, cara mengetahuinya gimana? Caranya adalah kita masukkan jari kelingking kita, ya. Tapi jangan terlalu dipaksa. Yang tidak ada kukunya tadi, dimasukkan ke lubang telinga kita sampai mentok. Nah, itu berarti batas luar telinga kita. Jadi jari kelingking ukurannya. Nah, ini juga yang harus dipahami. Berarti saat kita mandi wajib, karena itu masih termasuk bagian luar badan, harus kena air, kita bersihkan. Di telinga, hidung tadi. Berarti pakai apa namanya tuh, cotton bud, itu sudah lewat batas itu ya, dihindari. Apalagi pakai bulu ayam. Di kampung dulu ya, bulu ayam, karena itu masuk ke bagian dalam, ya. Oke. Setelah itu tadi mulut sudah, hidung sudah, telinga sudah. Apalagi tadi? Kubul dan dubur, ya, kubul dan dubur. Nah, kubul dan dubur ini batasnya adalah yang berlaku umum, mau laki-laki mau perempuan, yang tampak pada saat kita jongkok. Ibu-ibu terutama ya, karena terbuka. Jadi yang tampak terbuka saat kita jongkok, itulah bagian luar kubul dan dubur. Maka cukup pada saat istinja, membersihkan setelah buang air kecil atau buang air besar, dibersihkan dengan perut jari saja. Jangan sampai ada bagian jarinya yang dimasukkan ke dalam, ya. Nah, jadi pakai perut jari itu sudah cukup. Nah, karena yang bagian luarnya adalah yang tampak pada saat kita jongkok. Maka seandainya kita sedang berpuasa, dengan terpaksa harus memasukkan sesuatu pada salah satu bagian itu, karena untuk pengobatan misalnya, berarti puasa kita batal karenanya, ya. Ada kan obat yang harus dimasukkan lewat dubur ya? Ya, kalau yang bayi biasanya mikrolak tuh, ya, untuk melancarkan buang air. Nah, kemudian jadi ini 5 lubang yang dimaksud ya: mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Berarti lewat mata tadi sudah saya sampaikan, kalau disuntik kan tidak lewat lubang yang tadi itu, boleh nggak? Suntik. Suntik itu ada 2. Kalau suntiknya fungsinya menggantikan makan minum, maka hukumnya batal. Seperti infus. Nah, kalau infus boleh, kita bawa infusan aja biar seger ya. Nah, tapi kalau suntiknya tidak menggantikan makan dan minum, tapi suntik untuk kesehatan, seperti vaksin misalnya, atau bapak ibu mau umroh bulan Ramadan harus suntik meningitis, boleh, tidak apa-apa ya. Oke, kemudian ini poin yang pertama, masih pertama ya, semuanya ada 9. Jadi poin pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang badan. Kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja.
Dengan cara apapun, baik dengan memasukkan sesuatu ke tenggorokan kita sampai mual dan muntah, atau sengaja menghampiri sesuatu yang aromanya sangat bau sampai kita mual dan muntah. Termasuk, maaf, tadi kemasukan binatang, misalnya ya, lalat masuk, itu kan tidak sengaja dan tidak membatalkan. Tapi kalau Bapak memaksa supaya itu keluar, dipaksa nih lalatnya supaya keluar, sampai muntah, jadi batal. Ya, jadi yang sudah masuk ya udah biarin saja. Jangan dipaksa keluar sampai menimbulkan muntah. Ya, jadi muntah dengan sengaja membatalkan. Berarti muntah karena, kalau ibu itu apa namanya, ibu-ibu sedang hamil tuh ngidam, ya, mual muntah, juga mual muntah ketika di kendaraan. Ya, muntah itu tidak membatalkan kalau kita mabok perjalanan dan ibu tidak mau mengambil rukhsah. Ya, tidak mau mengambil rukhsah, pengen terus puasa, dengan syarat air liur sisa muntahan jangan ditelan, buru-buru dibersihkan, ya, dan dibuang. Nggak usah dibayangkan. Tidak usah dibayangkan. Yang kedua, ya, muntah dengan sengaja. Ketiga, bersenggama. Ini juga membatalkan. Ya, bahkan jika dilanggar, apa resikonya, Pak? Batal puasanya, wajib mengqodhonya. Yang kedua, wajib bayar kifarat. Apa kifaratnya? Memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Kalau putus harus ngulang dari awal. Atau yang ketiga pilihannya, memberi makan 60 orang miskin, masing-masing 1 mud, sama seperti ukuran fidyah. Berapa 1 mud ukurannya? 1 mud adalah patokannya 1/4 dari ukuran yang kita berikan untuk zakat. Jadi kalau zakat 3,5 liter, nah berarti 1/4-nya itu 1 mud, kurang dari 1 liter. Nah kalau mau gampang hitungnya 1 liter saja digenapkan, ya. Berarti 60 liter beras tuh diberikan untuk orang miskin sebagai pembayaran kifarat. Hanya boleh dibuktikan sampai dengan hari ini di panitia zakat masing-masing masjid belum pernah ada kedatangan orang mau bayar kifarat. Ya enggak? Pernah nggak, Pak? Ada yang datang, Pak, saya mau bayar kifarat. Entah memang tidak ada yang melakukan, atau tidak paham, atau malu. Padahal wajib, ya. Tapi, Pak, wajib bayar kifarat itu dengan syarat. Ya, bersenggama itu membatalkan dan wajib bayar kifarat. Syaratnya pertama, dilakukan oleh orang yang wajib berpuasa. Ya kalau bukan muslim kan ada masalah, ya. Orang gila gak ada masalah. Belum balik ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, dilakukan di siang hari. Ya. Berarti kalau malam-malam dulu, Pak, Bu, di awal-awal diwajibkan puasa, boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri hanya sampai waktu isya. Setelah isya haram, tidak boleh makan, minum, tidak boleh lagi berhubungan. Sampai Umar bin Khattab nangis pagi-pagi datang ke Nabi, ya Rasulullah, Umar telah berdosa ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi, semalam saya tidak kuat menahan diri, setelah isya saya berhubungan dengan istri. Begitu Umar seperti itu bicara di hadapan Nabi, sahabat-sahabat lain yang dengar ikutan juga, saya juga ya Rasulullah. Banyak ternyata yang gak kuat. Maka turunlah ayat yang kemudian
uhilla lakum lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam hari puasa berhubungan dengan istri kalian. Dari kapan waktunya? Dari maghrib sampai subuh. Oh, masa belum cukup juga ya? Dari maghrib sampai subuh boleh. Kalau kesiangan habis berhubungan bangun-bangun subuh gimana tuh? Sah nggak puasanya Bu? Ya kalau udah niat masa nggak apa-apa, penting malam udah niat ya. Tapi jangan lupa mau sholat subuh mandi dulu ya, mandi dulu. Itu syaratnya ya, dilakukan orang-orang yang wajib melakukan puasa dilakukan di siang hari. Syarat ketiga, dalam keadaan sadar bahwa dia sedang puasa. Kalau lupa berarti nggak apa-apa. Tapi masa ya sih lupa ya. Keempat, tidak ada paksaan. Kelima, mengetahui keharamannya. Dan yang keenam, yang menyebabkan batal puasanya semata-mata bersenggama. Baik, catat nih Pak. Artinya, kalau bapak ibu berhubungan suami istri dalam keadaan sudah batal puasanya karena mengambil rukhsah, maka tidak wajib kifarah. Contoh, bapak ibu pulang kampung ke Jawa, kondisi lalu lintas macet parah, cuaca juga panas sampai misalnya tidak kuat lagi kita berpuasa, maka mengambil rukhsah. Boleh buka kan? Berapa batas jarak perjalanannya yang boleh kita buka puasa? Berapa? Sedikit banget, 89 km minimal ya. Jadi yang pulang ke Bogor belum bisa ya. Ke Bandung ada nggak? Ke Bandung 89 lebih. Cianjur berarti ya, kurang lebih Cianjur ya. Jadi ini saya lanjutkan tadi contoh ya. Ibu pulang kampung kemudian ambil rukhsah lalu makan karena sudah tidak kuat, tapi untuk melanjutkan perjalanan juga udah lelah, akhirnya mampir di hotel berhubungan dengan istri misalnya, tidak wajib kifarah karena kondisinya bapak sudah batal puasanya karena ngambil rukhsah. Tapi jangan diniatkan tiap minggu ngajak jalan istri. Kalau itu nakalin namanya ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya. Yang keempat nih. Coba kita ulang dulu biar apa? Tadi yang pertama, memasukkan sesuatu pada ke dalam salah satu 5 lubang badan. Yang kedua apa tadi? Muntah dengan sengaja. Ketiga, bersenggama di siang hari. Keempat, keluar air mani dengan sengaja. Itu membatalkan puasa kalau dilakukan di siang hari. Ya, batal puasanya. Wajib qadha. Yang kelima, hilang akal. Hilang akal itu jenisnya ada 3. 1, gila. 2, mabuk atau pingsan. 3, tidur. Hukumnya masing-masing beda-beda. Yang pertama, gila ya. Gila disengaja atau tidak, sebentar ataupun lama, membatalkan puasa. Orang lagi puasa gila 1 jam, habis itu sembuh lagi, batal kalau gila ya. Kedua, mabuk atau pingsan. Nah, ini ada rinciannya. Mabuk atau pingsan apabila tidak ada kesengajaan, tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak membatalkan apabila tidak seharian penuh pingsannya. Berarti kalau seharian pingsan dari subuh sampai maghrib, nah batal puasanya ya. Nah, tapi kalau
ada unsur kesengajaan, melakukan sesuatu dengan sengaja sampai menyebabkan dia pingsan, walaupun sebentar tetap batal, ya, batal. Lalu yang ketiga apa? Tidur. Tidur juga hilang akal, ya. Nah, tidur Pak, tidur tidak membatalkan puasa walaupun seharian penuh tidur. Dari subuh tidur, bangun-bangun maghrib. Wah, berarti itu namanya mimpi puasa. Tapi makruh, karena ada kewajiban lain, ya. Sholat berarti harus diqadha sholatnya, ya, harus diqadha sholatnya. Lalu yang keenam langsung haid, ya, haid ibu-ibu, ya, bapak-bapak mah enggak. Yang ketujuh apa nih kira-kira? Melahirkan, baik normal ataupun keguguran sama. Yang kedelapan nifas, keluar darah setelah melahirkan. Dan yang kesembilannya murtad, keluar dari Islam, ya. Kalau itu nggak perlu dirinci lah, poin-poinnya insya Allah udah paham. Dan itu 9, ya. Nah, baik, itu sajalah untuk pengantar. Sedikit saja, satu tambahannya Pak, tolong ini sampaikan sama anaknya, cucunya, mantunya, atau siapapun. Kalau bapak ibu saya yakin sudah tidak lagi lah. Jangan pernah menyepelekan kewajiban puasa. Dosanya termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Kata Nabi, man aftara yauman min Ramadan bi ghairi rukhsatin wala marad, siapa yang membatalkan satu hari saja dari Ramadan bukan karena rukhsah, bukan karena sakit, lam yaqdihi shaumud dahri kullu wa in shamahu, dia tidak akan bisa mengganti puasa yang satu hari itu dengan berpuasa 1 tahun walaupun dia melakukannya. Memang qadanya cukup 1 hari, tapi dosanya tidak akan bisa gugur dengan dia berpuasa sunnah setahun penuh. Terus gimana dong? Tobat yang sebenar-benar. Yuk kita tobat, ya. Mungkin dulu waktu masih muda karena nggak ngerti, ya. Nah, kita tobat, mudah-mudahan mulai tahun ini tidak lagi. Kasih tahu anaknya, kasih tahu saudara-saudaranya, jangan sepelekan urusan ini. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.